Di era tahun 80-90-an, siapa yang tidak mengenal Madonna, Mariah Carey, Whitney Houston, atau Celine Dion? Ya, mereka adalah diva yang memiliki suara emas dan memiliki tingkat popularitas yang sangat tinggi di masanya. Ya, yang saya mau bahas di video ini adalah seorang penyanyi wanita solo ya, yang sangat fenomenal dan memecahkan banyak rekor dunia ya di bidang industri musik. Bahkan beberapa waktu lalu, dia sempat diperebutkan oleh petinggi-petinggi negara Asia Tenggara hanya untuk menampilkan sebuah konser musiknya saja gitu. Nah, kalian pasti tahu kan, dan Singapura adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil mendatangkannya. Siapa dia? Ayo kita mulai. Ya, siapa dia? Dia adalah Taylor Swift. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama Taylor Swift. Nah, saya yakin sekalipun kalian ada yang belum pernah mendengar namanya, kalian pasti pernah mendengar lagu-lagunya. Karena lagu-lagunya seringkali diputar di mall-mall ya, di tempat tongkrongan, di kafe-kafe ya, ataupun di warung kopi. Tentunya kalau si abang warung kopinya suka dengerin radio. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut nih mengenai pencapaian Taylor Swift yang memang sangat fenomenal ya, bisa dibilang paling gila lah ya di beberapa dekade ini gitu kan. Saya mau mulai cerita ini dari kesan saya sendiri terhadap lagu-lagu atau karya-karya dari Taylor Swift. Yang gue tahu dari Taylor Swift ya, awal-awal itu waktu dia kolaborasi dengan band yang bernama Boys Like Girl. Nah, saat itu lagunya berjudul Two Is Better Than One. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan lagu itu karena lagu itu sering diputar di beberapa radio. Ya, lagunya sangat easy listening ya. Nah, setelah gue mendengarkan lagu itu, penasaran dong, lagunya kok enak nih. Gue ketik nih, siapa yang nyanyi kan gitu ya. Nah, ternyata si Boys Like Girls ya, sebagai band utamanya, di situ ada nama Taylor Swift, guys. Ya, dari situ gue tahu Taylor Swift. Jadi, gue tahu bukan dari albumnya sendiri, tapi dari kolaborasinya dengan musisi lain gitu ya. Nah, setelah beberapa waktu kemudian gitu, banyak sekali lagu-lagu Taylor Swift yang hit ya di saat itu ya, di waktu itu, di mungkin tahun 2009-2010 kali ya. Salah satunya yang sering gue dengar ya itu Love Story ya, Love Story, You Belongs to Me, Fearless itu ya. Nah, lagu Love Story ini memang banyak rekor yang ia dapatkan dari lagu ini ya. Lagu yang menceritakan antara Romeo and Juliet versi Taylor Swift ya. Ini menjadi lagu aransemen ulang yang menduduki puncak Billboard saat dirilis gitu ya. Jadi Love Story itu sebenarnya sudah ditulis di tahun 2008 kalau nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. Lalu ditulis ulang lagi di 2021. Nah, di 2021 itu Love Story itu menjadi memuncaki daftar nomor 1 di Billboard musik Amerika. Yang mana itu adalah rekor ya, rekor menyamai rekor sebelumnya. Nah, sebelumnya itu ada namanya lagu I Will Always Love You ya dari Dolly Parton yang dibawakan oleh Whitney Houston saat itu ya. Saat dirilis ulang ya dia memuncaki juga di Billboard musik. Setelah itu baru ada lagu Taylor Swift ini. Sebelumnya tidak ada lagu yang di debut pertamanya langsung menduduki puncak. Nah, banyak dari karya Taylor Swift ya yang diklaim dari kisah-kisah hidupnya ya, yang kemudian dituangkannya ke dalam lirik dan lagu-lagu gitu ya.
Sebut saja Back to December ya. Back to December itu ia tulis ketika ia putus dengan si mantan atau Taylor Lautner ya, yang menjadi serigala di film apa tuh namanya? Lupa itu. Yang oleh para penggemarnya sendiri disebut-sebut sebagai mantan terindahnya. Atau lagu Last Kiss yang diklaim oleh para penggemarnya adalah lirik dari kisah cintanya dengan aktor Joe Jonas. Selain itu ada Blank Space ya. Di lagu Blank Space ini Taylor Swift membuat sedikit parodi ya tentang media yang selalu menggambarkan dirinya ya menjadi perempuan yang suka bermain dengan banyak laki-laki yang akhirnya diputusin dan kemudian diambillah kisah cintanya ke dalam sebuah lirik lagunya gitu ya. Menurut saya Blank Space ini lagunya bener-bener apa ya, enak gitu. Terus salah satu lagu Taylor Swift yang gue suka yaitu Blank Space yang gampang kita ingat gitu ya daripada lagu-lagu yang lain gitu. Karena di Blank Space ini selain videonya yang unik, terus peletakan vokal huruf atau kayak semacam sajak ya kalau istilah puisi gitu ya, itu pas gitu ya. Kalau di depannya E, kita belakangnya E, depannya A, kita belakangnya A. Konsonan vokal itu di setiap liriknya itu tertata rapi di lagu ini. Coba perhatikan dah. Dan lagu ini tuh dentuman atau beatsnya itu memang enak gitu. Sebagai pecinta lagu ya, gue sendiri bukan seorang yang suka dengan salah satu genre musik tertentu gitu. Nggak semua genre musik bisa gue terima asal lagunya enak didengar ya. Nggak selalu rock, nggak selalu metal, meskipun ya memang saya suka dengan musik rock atau metal ya. Tapi di musik-musik Taylor Swift ini juga ada beberapa yang gue suka gitu ya. Salah satunya Blank Space ini. Nah di Blank Space ini dia seolah menciptakan sebuah lelucon untuk mengejek persepsi media tentang dirinya. Taylor Swift ini memulai musim penghargaan di tahun 2024 dengan memecahkan lebih banyak rekor di Grammy Award. Taylor memiliki penghargaan Album of the Year yang keempat kalinya untuk album Midnight. Rekor ini memperluas rekor sebelumnya ya, yang mana dia memiliki 3 kali ya. Album Fearless di tahun 2010, lalu 1989 di tahun 2016, dan album Folklore sebelum Midnight ya di tahun 2021 yang mendapat penghargaan Grammy Award. 4 kali Album of the Year, yang mana belum ada penyanyi solo wanita sebelumnya mencapai ya pencapaian seperti dia yang dia lakukan gitu ya. Belum pernah ada guys. Sekalipun Whitney Houston, Mariah Carey itu nggak ada yang albumnya sampai menembus 4 kali di Grammy Award. Nah, penyanyi ini memiliki lebih banyak gelar juga di Guinness World Record atas namanya dibanding siapapun. Jadi nggak ada nama selain Taylor Swift yang lebih sering muncul di Guinness World Record. Bayangkan, padahal dia seorang penyanyi guys. Ya termasuk menjadi satu-satunya artis yang masih hidup yang mencapai album simultan terbanyak di Billboard 200 AS, Amerika Serikat. Jadi di tahun 2023 lalu ya, ada 6 albumnya yang bertengger di 20 besar Billboard album 200 Amerika Serikat. Nah, pencapaian ini tuh belum pernah ada sebelumnya. Selain itu ya, Taylor Swift itu memiliki rekor ya, pemecahan rekor. Kalau mungkin kalian kebangetan kalau tidak tahu Michael Jackson ya. Ya, Michael Jackson ini salah satu raja pop ya di Amerika Serikat atau bahkan di dunia ya. Nah, rekor apa saja sih yang Taylor Swift lampaui dari Michael Jackson? Salah satunya adalah film dokumenternya ya. Film dokumenter yang Taylor Swift buat yaitu mengenai tournya ya, Eras Tour. Jadi pendapatan dari The Eras Tour untuk filmnya ini, film ya, bukan konsernya ya, secara signifikan lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan film dokumenternya si Michael Jackson yang diklaim sebelumnya menjadi film dokumenter terlaris sepanjang masa. Ya, seperti itu pencapaian yang bisa Anda bayangkan dari seorang Taylor Swift ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini.
Jika kalian suka, silahkan di like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon maaf dan mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Dan segitu saja mungkin dari saya, Alfenomenon. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.